Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, salam musisi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Senang sekali saya di sini bersama teman-teman di sini yang ada di studio, kita di Melodika di depan ya. Jadi kita kedatangan guest star kali ini yang membanggakan Makassar. Saya juga sebagai saudara, sebagai kakak sangat senang Yuyun bisa hadir. Lama sekali saya ketemu. Tepuk tangan dulu untuk Yuyun. Yunita Idol. Ya. Yunita Idol, gimana kabar Yun? Alhamdulillah baik Opi. Ya. Alhamdulillah akhirnya setelah sekian lama bisa menginjakan kaki di Melodika Musik. Siap. Berjumpa dengan Opi juga setelah dari tahun 2009 terakhir kita 2008 terakhir kita ngeband bareng. Ya, jadi kita langsung saja saya mau tanya dulu. Yes. Yuyun ini kan kuliah S2. Kerja. Di mana lagi? Terakhir Kerja. di Trans juga ya? Pertama di Trans Studio Makassar, terus abis itu Trans Studio Bandung, Wish, terus abis itu kembali ke Makassar. kembali Karena Makassar. kuliah berantakan kemarin di Bandung. Tapi selesai juga? Iya, jadi Ya. saya selesaikan di Makassar. Selesai Kerja di- di Kala Group. Ya, Kala Group. Di Kita tepatnya- open-openan, tidak ada Iya. tutup-tutup di sini. Mengelola event dan promosi. Oh, bagian apa namanya kalau di Marketing, marketing komunikasi. Markom ya? Iya. Di Bugis Water Park Adventure. Bugis Water Park? Yes. Jadi teman-teman, nah ini terakhir juga saya lihat di YouTube ya, cover ya. Cover. Kalau Jadi- singlenya, insya Allah mohon doanya akhir bulan ini atau awal bulan depan Akhir lah. bulan ini. Sementara proses. Ya. Nanti saya sertakan di deskripsi teman-teman. Link apa? Channel YouTube Ya channel YouTube-nya apa? Yunita Nursetia. IG-nya. IG-nya Yunita underscore IDL. Ya Facebook. Facebook sama Yunita Idol juga. Oke, jadi dari yang saya tahu Yuyun dulu memang aktif ya teman-teman. Beliau ini nyanyi, bisa dibilang kuliah itu dulu kita nomor 2. Dulu kami satu band tahun 2005-2006 2005. ya. 2005 ya. Itu kita kuliah ya untuk orang tua. Ngeband ya kita untuk hati kita kasih kenyang hati sambil cari pengalaman ya. Ya. Saya mau tanya dulu ini pandangannya Mbak Yuyun ini gimana terhadap corona? Oke. Kita ini ya masa pandemi bagaimana kira-kira? Oke. Jadi kalau saya corona ini bisa dikategorikan apa ya? Kayak Ya. mungkin awal-awal memang bagi saya kayak sebuah ketakutan. Tapi Lama-lama lama-lama bukan juga. Lama-lama saya melihat bukan hanya saya, bukan Betul. hanya Kota Makassar, Ya. bukan hanya Indonesia, dan ternyata seluruh dunia merasakan itu. Berarti saya bilang ini adalah sesuatu memang yang ada maksud di balik ini, kenapa harus ada ini gitu kan, Oh, corona. Kalau yang awalnya dia mati, tidak ada kerjaan, tidak Ya, bisa ya. mikir nyanyi, tidak Ya, bisa mikir betul. apa. Tapi ternyata banyak hal-hal positif, banyak hikmah Ya. yang saya dapat di balik Corona itu. adanya ini corona. Walaupun memang kebanyakan negatifnya ya. Maksudnya tidak bisa ki nongkrong, tidak Ya. bisa ki belanja, tidak bisa kak pulang Job kampung, berkurang. jog berkurang. Tetapi sebenarnya banyak hal-hal baru yang akhirnya saya dapat gitu kan. Ya. Oh, yang Contohnya apa? Belajar atau apa? Bagaimana? belajar. Ya, Contoh mi kayak itu channel YouTubeku yang tadinya saya tidak tekuni, Ya. akhirnya sekarang mulai saya tekuni baik-baik. Ya. Yang tadinya tidak saya fokuskan itu bikin lagu, akhirnya pelan-pelan mulai kak mengulik-ngulik bikin lagu. Ya, ya. Tetapi memang keadaannya ini akan kemana jadinya gitu kan? Ya. Tapi saya melihat oh ternyata tidak separah yang ada di bayangannya kita bahwa corona ini akan mematikan banyak orang, corona ini akan merugikan banyak orang. Ternyata tidak Ji, ternyata semua tergantung dari kita. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita mengikuti aturan-aturan protokoler. Insya Allah semua itu bisa Aman, ya? dijalani. Iya. Jadi- Yang penting begini, kalau saya Opi, kalau saya pintar-pintar jangan kita hanya diam terus menerima Berharap. saja bantuan atau Ya. menerima saja info-info yang tidak jelas. Sebisa Harus. mungkin
Ya, kita menggali informasi yang lebih jelas. Terus kalau memang kita dalam keadaan kepepet dalam keadaan ini, ya cari apa yang Celah bisa lagi ya, apa cari yang bisa celah. kita lakukan. Pasti ada gitu jalannya. Nah itu masukan dari beliau. Ya saya juga sudah ada upload itu 5 hal yang kita lakukan khususnya Betul. musisi. Jadi teman-teman, itu. Nah next. Sambil minum Dika. Ya monggo. Ya kita belum ada sponsor. Mari Ki. Jadi Ya. pertama ini mungkin banyak teman-teman mau tahu. Ya ini Mbak Yuyun ini idol sampai berapa terakhir itu? Idol saya 9 besar. 9 besar. Jadi Wah, finalis. Masuk ke Iya, babak eliminasi. finalis. Berarti itu. Ini kalau bisa cerita, mungkin pengalaman nyamannya banyak. Yang paling pahitnya semasa itu apa? Semasa di Idol. Iya, semasa di idol. Mungkin Pendaftarannya ke apanya? kalau pendaftar mulai dari mendaftar audisi sampai di Jakarta itu saya rasa ya mau tidak mau saya harus bilang memang butuh yang namanya usaha. Ya. Gitu, maksudnya usahanya itu dalam artian banyak hal, tetapi memang mulai dari antri itu Ya. di Makassar saya Berapa banyak itu? untuk Ribuan? Makassar itu 6.000 6.000 Jadi- baru berdiri. dan Woi, pegal coy. dan saya ikut audisi sebenarnya ini yang ketiga kali. Tiga kalinya itu baru saya lolos. Jadi pertama ikut itu 2008 itu cuman sampai 40 besar di Jakarta. Abis itu saya bilang, mungkin bukan jodohku saya ikut di sini gitu kan, karena Iya. banyak kekecewaan gitu kan. Iya. Tapi karena memang menyanyi itu bagiku jiwa, bukan saya untuk mau jadi artis, bukan saya untuk mau jadi Ya, penyanyi, wis. tapi Dalam sekali kayak lagu ini Iya, teman-teman. itu yang sebenarnya- bikin kayak lagu ini teman-teman. itu yang sebenarnya teman-teman musisi atau seniman hati itu memang ya, dari hati jiwa gitu. kita bermusik. Karena kalau yang ada di kepalanya kita, mau saya menyanyi supaya jadi artis, atau mau saya jadi penyanyi supaya mau saya menyanyi supaya banyak uangku, itu banyak tidak cewekku, akan banyak menjadi cowokku, ya. itu tidak akan menjadi darah di dalam dirinya kita Ish. gitu. Maksudnya Temparun teman-teman. Sangat kini. itu tidak Dalam kini. karena Ya. karena memang yang saya alami, Ya, tadinya saya kecewa di 2008 itu tuh. ya. Bagus sekali menyanyiku, kenapa saya tidak lolos gitu kan? Nah. Justru yang tidak bagus itu yang lolos. Jadi saya bilang, ayo biar deh, maksudnya Ya. saya tidak bermimpi maksudnya saya tetap akan menyanyi, ngamen Supaya kak lagi, evaluasi, ngamen juga. ngamen kak lagi, kembali Makassar, kuliah, kerja malah, saya Iya. sudah kerja, selesai S2 aku malah, Oh, baru ikut itu. baru saya ikut itu, malah temanku bilang, ku mau kok, nggak mau kak, Iya. saya bilang takut kak kecewa gitu kan, Heeh. sampai akhirnya temanku bilang saya jemput kok sama Ki antri. Heeh. Artinya di situ saya pas audisi saya menyanyi itu memang betul-betul dari hati, Lepas, tidak ada iya, beban saya memang. tidak memikirkan harus kak menang, Iya. harus kak lolos, harus kak apa. Jadi memang tidak ada beban. Jadi nyanyi Lepas ya. nyanyi saja dari hati, dan itu yang Nyanyi dari hati ya. Ini judulnya ini. Nyanyi Iya. dari hati. dan itu yang jadinya terbawa-bawa sampai di tahap di Jakarta. Itu Tommy yang menjadi yang menjadi pegangan kuatku, dan alhamdulillah sampai sekarang itu yang menjadi kayak ibaratnya kayak trademark, maksudnya kayak karakter yang saya munculkan Ya. ke menyanyiku itu adalah menyanyi dengan hati. Menyanyi dengan hati. Iya. Wis, dalam itu. Resep Jadi- ini sebenarnya. Ini teman-teman ini kita bersyukur. Saya juga bersyukur. Wis, senang sekali hari ini baru ketemu. Tidak pernah sebelumnya. Jadi itu tips. Jadi Tapi kembali lagi, bermusik di sini ya. iya, kembali Kasih lagi sampai di sini. masalah kita bisa terkenal atau tidak itu Ya. semua Dari atas. Jadi ketentuannya yang di atas. Yang penting kita melakukan saja ikhlas. ikhlas. Insya Allah. Sip. Kita dulu menyanyi dibayar nasi goreng sama Iya. teh kotak. Iya, nasi Aman-aman goreng aja ya. Aman-aman Aqua. Proyek thank you ya, thank you ya. Thank you ya, Protek. Iya, Protek dulu. Ya kita main sudah maghrib sampai jam 2. Iya. Iya. Pulang ya terima kasih. Tapi Tapi Kak- hasilnya begini. Ya Yuyun lain, beliau ini Alhamdulillah. beliau lebih Iya. ke teknik dan sebagainya. Saya mungkin ke bisnisnya. Iya. Begitu. Kalau main gitarnya juga ya Iya. ala kadarnya. Jadi masing-masing kita jalani. Saya juga kalau ditanya dari hati. Iya. Saya main musik dari hati, mau Iya. ini, mau ini, mau ini. Iya.
dari hati. Walaupun sebenarnya ujung-ujungnya itu duit, tetapi semua Hasilnya itu, mungkin ya itu ya. itu kan ya Ya, bonus lah iya, itu. bonus. Yang Ya, penting betul, kita itu lakukan, bonus, Ji. yang penting kita lakukan dulu. Dan sekarang ini tidak susah kayak kita dulu gitu kan? Ya. Kalau dulu kan kita itu harus ketemu dulu musisi, harus cari studio, harus apa. Sekarang kan orang Ya. mau belajar, tinggal cari Ya, di YouTube. di Google. Cara menyanyi, Iya. tinggal cari di Google, banyak referensi, banyak ilmu yang bisa didapat. Pun juga kita bikin lagu, medianya juga banyak sekali nih, tinggal rekam di YouTube. Referensi Iya, banyak, referensi media. banyak. Iya. Jadi tinggal kita yang perkuat kita punya usaha dan doa. Amin. Kita masuk kuis dulu. Oh, Jadi kuis. jawab cepat gini. Oke. Ya, nanti alasannya kenapa. Siap. Ya. Menarik ini. Channel. Apa nama channelnya? Curhat sang seniman. Oh, Asik. siap. Menarik. Pilih mana? Nanti dijelaskan ya. Oke. Atau mau langsung boleh. Rock atau jazz? Rock. Rock. Ya. Kenapa? Saya lahir dari lagu rock. Asik. Kereta tua. Pernah ya? Bukan. Kota Tua. Kota tua. Nika Kereta Astria. tua. Saya besar dari lagu rock. Om-om semua. Mister Saya Big juga biasa dulu. dan kita saya bawa. mengenali suaraku itu ternyata bisa tinggi itu dari lagu rock. Ya. Gitu. Tapi bukan berarti jazz itu artinya pengembangan setelah waktu ke waktu saya suka gitu. Biasanya fasenya memang begitu. Iya. Rock ke blues kayak ini biasanya fase musisi. Dan banyak ilmu yang saya dapat dimulai dari lagu rock. Rock atau Rock kan bisa pop rock, slow rock. Iya, betul. Betul takwa. Next. Beyonce atau Shakira, saya tahu. Beyonce lah. Oh, Beyonce lah. Kenapa? Ini Beyonce. juga saya mau tahu. Dari dulu lihat tampilannya teman-teman. Beyonce. Saya nikah pun beliau nyanyi Beyonce. Kalau apa alasannya? Beyonce banyak ilmu saya dapat dari beliau gitu kan. Ya dia Influence, dia penyanyi yang rendah hati, dia penyanyi yang mengakui yang namanya pendahulunya. Dia itu Senior, kan ya. dia itu banyak apresiasi, dia punya influence dalam bermusik itu banyak gitu. Dan itu yang menjadi buat dia kaya dalam bernyanyi. Dan maksudnya saya juga dapat banyak ilmu dari dia. Ternyata dia itu suka Michael Jackson, ternyata dia itu cara-caranya dia dalam tampil di panggung itu Tina Turner, terus banyak lah. Jadi tidak banyak penyanyi yang se-humble dia begitu, yang Bukan sederhana. dari nyanyinya saja ya. Iya. Jadi dia betul-betul mengakui kebagusannya dia mengakui kesuksesannya dia itu bukan karena dia, tapi memang banyak yang dia dapat dari pendahulunya. Oke, next. Dewa atau Padi? Dewa. Kenapa Dewa? Dewa itu lebih ringan, musiknya, terus liriknya juga tidak terlalu, ya enak aja, kena di hati, di pikirannya kita. Dewa ya? Dewa. Padi suka juga tapi lebih ke Dewa sih karena Pak D. Pak D. Nah ini ada lagi ke teknikal ini. Senang mic wireless atau mic kabel? Waduh. Kalau disuruh pilih. Senang mic wireless. Kan Yuyun juga sudah tampil. Tergantung merek ya. Asik. Ya, asik sekali. Ya, tergantung. Ini Shure Beta 58, ini SM58, enggak apa-apa, original. Iya. Kalau dibilang kabel atau wireless, lebih enak kabel. Enak kabel. Alasannya kenapa? Kayaknya saya kalau kabel itu kita bisa lebih menguasai, kita punya lebih bebas lah, lebih lepas menyanyi. Tapi kalau wireless itu kan ruang geraknya kita terbatas gitu kan. Padahal sudah wireless. Saya tambahin sedikit. Iya. Jadi secara ini di sound system itu kenapa kabel kebanyakan lebih nyaman? Karena signal tidak ada yang terputus. Betul. Satu. Ya. Yang kedua. Contohnya juga terputus ini. Ya. Mau dicas saja. Yang kedua, kita kalau wireless biasanya frekuensi itu terbentur. Makanya biasa kita kadang nyanyi sebagus apapun wireless itu kadang menghambat. Ya.
kadang dia hambat signal. Jadi suara yang kita keluarkan tidak semuanya masuk. Jadi setiap mic punya frekuensi yang bisa diterima. Saya berteriak, mungkin teman-teman dengar pecah. Nah itu, kalau mic kabel seperti ini, apalagi ya saya sebut merek enggak apa-apa. Shure Beta 58 ini lebih di atas daripada SM. Itu dia lebih tangkap dan colornya vokal itu lebih jelas. Jangan salah. Ya. Celine Dion itu sampai Celine sekarang pakai mic kabel. Saya juga baru tahu itu teman-teman. Sejago-jagonya dia. Oh kabel ya, Kabel. dia enggak mau ya. Dia lebih nyaman pakai kabel. Nah, oke. Yang saya ini bagaimana Yuyun bisa mengatur waktu. Ya. Karena kan saya bisa bilang artis nih teman-teman, dan artis yang betul-betul terseleksi. Iya, betul tah. Jadi terseleksi. Kita tidak instan melalui beberapa ini. Ya. Bagaimana caranya ngatur waktu itu? Kerja dengan ini, kuliah. Wah. Alhamdulillah kan kalau dalam dunia promosi di kerjaanku itu kan lebih fleksibel sebenarnya kalau dari segi waktu. Karena kan sudah ada yang namanya job desk. Maksudnya tugasnya kita apa. Kalau saya selama saya sudah mengerjakan tugas saya, nyanyi itu alhamdulillah tidak terpengaruh. Cuma memang yang saya bersyukur pekerjaanku itu tidak mengharuskan saya harus stay di kantor gitu. Jadi memang, dan alhamdulillah itu yang saya syukuri. Sampai saat ini job-job nyanyi itu selalu kenanya itu malam atau weekend gitu, Sabtu Minggu. Kalaupun ada di hari lain ya alhamdulillah di kantor juga masih kasih keringanan begitu. Tapi yang memang kebanyakan itu memang alhamdulillah tidak terlalu terpengaruh lah. Karena kebanyakan nyanyinya malam dan weekend. Kalau harus keluar kota juga saya paling minta izin. Alhamdulillah juga kantor fleksibel. Dan kebetulan juga pekerjaanku tidak harus yang stay di meja gitu kan. Ya, itu teman-teman. Keluarga bagaimana? Karena kebiasaan mungkin dari dulu ngekos ya. Sekarang sudah tidak ada. Alhamdulillah sudah. Sudah ada ya. Iya, alhamdulillah. Sudah ada kendaraan, sudah adalah. Saya juga bangga sekali. Saya jemput. Ayo, main di sana, ayo. Muter Thunder di. Thunder merah, sebut merah lagi. Gantian sekarang, betul jemput. Ya, oke. Terakhir ini. Ya. Kita ini. Selesai nih. Aduh. Teman-teman, saya ditantang. Masih mungkin 2 jam ya. Saya kasih 2 tips lah. Ya. Teman-teman, selain tadi kan kita harus bermusik dengan hati. Ya. Yang pertama itu satu. Nah, ini mungkin yang paling banyak teman-teman harap masukan dari Mbak Yuyun ini, bagaimana kita musisi berperilaku. Ya. Membangun attitude, kemudian Itu yang saya baru mau bilang. Itu. Ayo, itu dulu. Ya, memang saya sebenarnya selalu kalau saya ditanya jawabannya adalah attitude. Ya. Karena tidak ada untuk masalah teknik, skill, kemampuan, jaringan, banyak teman, kita banyak, itu sebenarnya itu nomor yang kesekian, tapi yang paling penting adalah attitude, karena dari attitude itu kita bisa menggambarkan siapa kita, masa depannya kita, bagaimana kita menentukan jangka panjangnya kita punya karya, kita punya eksistensi dari attitude, karena attitude itu akan memberikan kesan sama orang. Maksudnya bagaimana orang akan menghargai kita, bagaimana orang akan menghargai kita punya karya, tapi kalau kita tidak bisa meninggalkan kesan yang baik sama orang itu susah. Maksudnya begini, mending itu standar ya? Iya, karena begini, biasanya kalau cuman masalah memperbaiki skill itu gampang. Kita mau bikin bagus, kita punya nama itu gampang. Tapi kalau satu kali ada kesan yang buruk, sudah itu gugur. Ya kemana-mana itu sudah gugur, dan itu banyak buktinya, banyak contohnya, dan itu modal pertama harus. Kemarin saya di Idol, yang pertama jadi penilaian itu sebenarnya attitude, dan memang terlihat kita 13 besar itu memang orang-orangnya sombere begitu, mana mau kita paksa mami bilang sombere, padahal mau tidak mau memang itu paling utama. Oke. Next,
terakhir, pertanyaan terakhir itu bagaimana ini kan corona. Ya. Pandangan Mbak Yuyun ini ke depan sekitar 5 tahun ke depan, Iya. musik itu harusnya bagaimana? Oke. Ya, kira-kira harusnya kita ini jadi entrepreneur juga atau apa, Iya. sebaiknya bagaimana? Iya. Jadi kita tidak boleh menutup diri terhadap yang namanya perkembangan teknologi. Terus apalagi kan sekarang kalau kita lihat tidak ada itu yang namanya kita menggantungkan nasib kepada label. Kita Ya, menggantungkan. betul. Sekarang itu kita lihat contoh ya, itu kemarin yang lagi hits Lati. Ya, betul. Lati, Weird Genius. Ya. Mereka itu siapa? Ya, betul. Mereka bukan musisi. Mereka bukan Tapi, musisi, ya. tetapi mereka itu membaca. Mereka itu membaca situasi dan mereka itu memanfaatkan keadaan. Sekarang itu kan semua biar dia tidak tahu main musik, tapi dia bisa bikin instrumen lewat komputer. Apalagi kita yang memang paham. Jadi jangan kita dilumbai dengan teknologi. Harus kita Iya, kita punya musisi itu punya satu kelebihan yaitu feel, rasa. Musisi itu punya rasa, beda dengan orang yang biar dia jago komputer, tapi rasanya itu beda dengan kita. Nah harusnya kita membuka diri terhadap yang namanya teknologi, gitu. Jadi langsung aja kita nyanyi ya. Were you here before? Couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather. And out of the world, you're so very special. Oh, you're so special. But I'm I'm a widow. But I have my doing. I don't belong here. She's running out to die. She's running out. She run, 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 whatever makes you happy, whatever what you are, you're so very special. I wish I was special. Dadakannya. Terima kasih Opi Melodika. Salam musisi.